Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Salsa Jamil. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu kajian materi yang terdapat dalam mata kuliah pendidikan inklusi di sekolah dasar dengan materi klasifikasi ABK atau klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Di setiap sekolah atau di sekolah dasar, tentunya peserta didik memiliki berbagai macam keberagaman. Nah, salah satu keberagaman yang terdapat di sekolah yaitu peserta didik ABK dan peserta didik non-ABK. Yang mana peserta didik ABK atau anak berkebutuhan khusus yang biasa dikenal dengan PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda karakteristiknya dengan peserta didik pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisiknya. Sedangkan peserta didik non-ABK adalah anak yang memiliki kehidupan normal seperti peserta didik pada umumnya. Dalam artian, peserta didik ini tidak memerlukan perlakuan khusus. Klasifikasi ABK. Klasifikasi ABK itu ada dua, yaitu ABK permanen dan ABK temporer. ABK permanen atau anak berkebutuhan khusus permanen yaitu peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang dikarenakan akibat dari kelainan tertentu. Sedangkan ABK temporer atau anak berkebutuhan khusus temporer yaitu peserta didik yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dikarenakan kondisi dan situasi lingkungannya. Selanjutnya ABK permanen. ABK permanen, anak berkebutuhan khusus yang sifatnya menetap, di mana anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal, serta akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi sosial dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan atau difabel. Sedangkan ABK temporer, anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara, di mana anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa, sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti itu bersifat sementara, tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi yang tepat, bisa jadi akan menjadi permanen. Anak seperti ini memerlukan layanan pendidikan kebutuhan khusus, yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya. Tetapi anak ini tidak perlu dilayani di sekolah khusus, cukup dilayani di sekolah umum saja. Dalam artian, pendidikannya itu tidak harus di SLB atau sekolah luar biasa, tetapi anak seperti ini bisa disekolahkan di sekolah umum atau sekolah kejuruan secara inklusif di tempat terdekat anak. Selanjutnya, jenis-jenis ABK ada 4,
Yang pertama, anak dengan hambatan perkembangan fisik. Yang kedua, anak dengan hambatan perkembangan intelektual atau kognitif. Yang ketiga, anak dengan hambatan perkembangan emosional ADHD dan spektrum autisme. Dan yang keempat, anak berbakat dan cerdas istimewa. Adapun kondisi hambatan perkembangan fisik, ada hambatan kemampuan pendengaran, hambatan kemampuan penglihatan, hambatan fisik motorik, hambatan berbicara, dan hambatan berbahasa. Kondisi hambatan perkembangan intelektual atau kognitif ada dua, yaitu Down syndrome dan hambatan perkembangan belajar. Sedangkan kondisi anak dengan hambatan perkembangan emosional ada autis, yang mana autis ini gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Kemudian yang kedua ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang biasa kita kenal dengan istilah anak yang hiperaktif. Dan yang terakhir, ada anak berbakat dan cerdas istimewa. Anak berbakat cerdas istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan yang melebihi dari kemampuan orang lain pada umumnya, dan mampu untuk menunjukkan hasil kerja yang sangat tinggi. Seorang anak dapat dikatakan berbakat apabila ia memiliki kemampuan di atas rata-rata, memiliki komitmen terhadap tugas yang tinggi, dan juga memiliki kreativitas yang tinggi dan baik. Itulah tadi sedikit materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.